Seberapa besar pengaruh seorang selebriti papan atas, Xia Zhen, artis nomor satu negeri kimchi, hanya perlu satu gerakan kecil untuk menciptakan tren nasional. Suatu hari, sebelum turun dari bus, aku sengaja membengkokkan jepit rambutnya lalu berpura-pura menemukannya. Xia Zhen tersenyum malu dan memakainya kembali. Beberapa jam kemudian, jepit rambut yang sama langsung dijual massal dan ludes di seluruh negeri. Bahkan saat ia hanya cemberut saat sesi foto poster, lip gloss yang dipakainya langsung melonjak penjualannya di platform e-commerce. Di mata publik, Xia Zhen adalah ikon dunia. Namun di mata agennya, dia adalah artis paling merepotkan. Dalam satu hari, Xia Zhen tertangkap kamera paparazzi bersama dua aktor pria berbeda. Anehnya, dia sama sekali tidak panik, bahkan memuji keahlian paparazzi yang berhasil mengambil gambar sempurna. Sang agen hampir pingsan menahan emosi. Xia Zhen malah mengeluh, menyebut semuanya hanya teman biasa. Namun gosip menyebar liar, membuat fans kedua aktor itu menyerbu kantor agensi dengan kemarahan. Situasi semakin kacau ketika Xia Zhen mencoba klarifikasi dengan caranya sendiri. Ia menulis pesan di kaca dengan lipstik, lalu berselfie di depan cermin dan mengunggahnya ke internet. Niatnya ingin meluruskan rumor, tapi ekspresi santainya justru memancing amarah fans wanita. Agen panik karena Xia Zhen harus menghadapi wawancara live dengan pembawa acara terkenal negeri kimchi, Lee Young Hun, pria tampan yang dikenal sopan, namun kejam dengan pertanyaan tajamnya. Lee Young Hun dikenal sebagai pembawa acara paling ditakuti. Saat siaran langsung, alat pembaca naskahnya tiba-tiba mati, studio panik, namun Young Hun tetap tenang, meneguk air, lalu melanjutkan siaran tanpa kesalahan selama 10 menit penuh. Semua orang tercengang. Young Hun terlahir dengan sindrom memori berlebih. Apapun yang ia lihat, tak pernah bisa ia lupakan. Dari detail kecil masa kanak-kanak hingga peristiwa tragis, semuanya tersimpan jelas di kepalanya. Ibunya pernah berkata bahwa Young Hun adalah anak paling bahagia karena mampu menyimpan semua kenangan indah. Namun ia lupa satu hal, Young Hun juga tak bisa melupakan kesedihan, termasuk tragedi bertahun-tahun lalu. Saat cinta pertamanya jatuh dari gedung di depan matanya, kenangan itu terus menghantuinya. Meski begitu, Young Hun tumbuh menjadi pembawa berita populer dengan citra pria sejati, tampan, tegas, dan selalu mengajukan pertanyaan tajam yang membuat tamunya gemetar. Karena gaya wawancaranya yang menusuk, publik menjuluki Young Hun sebagai gentleman tiran. Xia Zhen menonton ulang video wawancaranya dan terkesima. Baginya, Young Hun adalah pria aneh yang tak bisa dibeli dengan uang atau popularitas. Menjelang wawancara, Young Hun datang mencocokkan naskah. Xia Zhen justru menatapnya dengan mata berbinar dan berkomentar polos bahwa dasinya terlihat kotor dan tak cocok dengannya, membuat Young Hun kebingungan. Xia Zhen lalu menawarkan kopi. 2 gelas terlihat sama persis. Tak lama setelah Young Hun menyesapnya, ia langsung batuk keras. Aroma alkohol tercium jelas. Xia Zhen baru sadar ia salah mengambil gelas. Young Hun menatapnya serius dan bertanya apakah ia berniat minum alkohol sebelum siaran langsung. Xia Zhen hanya tertawa santai. Beberapa saat kemudian, Xia Zhen menyerahkan dasi baru dan memaksa Young Hun memakainya sebelum masuk studio. Wawancara pun dimulai. Setelah basa-basi, Young Hun langsung menyerang. Ia menyinggung kebiasaan Xia Zhen yang sering berubah pendapat di media sosial. Hari ini suka, besok membenci hal yang sama. Xia Zhen terdiam canggung. Ia akhirnya mengaku menderita amnesia terputus-putus. Kadang ia lupa hal yang baru saja terjadi. Young Hun mengkritiknya keras karena dianggap tak bertanggung jawab menjaga citra publik. Xia Zhen membalas dengan tegas. Ia hanya ingin hidup sederhana, tanpa harus berpura-pura demi publik. Lalu ia berkata kalimat yang membuat Young Hun terpaku. Orang yang terlalu pintar tapi tak punya empati bukanlah teman. Kalimat itu sama persis dengan ucapan cinta pertama Young Hun sebelum meninggal. Young Hun membeku, siaran langsung kacau. Para produser berteriak, namun Young Hun tak bereaksi hingga layar akhirnya dipotong iklan. Setelah siaran, pimpinan stasiun marah besar. Young Hun menyalahkan kopi beralkohol dan meluapkan amarahnya pada Xia Zhen. Sementara itu, Xia Zhen justru diserang netizen. Video wawancara diedit jahat, seolah ia bersikap sombong dan meninggalkan Young Hun. Untuk meredakan konflik, pimpinan mengatur makan malam dan meminta Young Hun meminta maaf langsung. Xia Zhen menerima dengan lapang dada, tanpa memperpanjang masalah. Pimpinan sengaja meninggalkan mereka berdua, namun Young Hun justru pergi lebih dulu. Xia Zhen mengejarnya, bahkan menghalangi taksi yang ia naiki. Young Hun menuduh Xia Zhen menyukainya. Xia Zhen terkejut dan hendak menjelaskan, tapi agen datang tepat waktu. Young Hun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Keesokan paginya, namanya dan Xia Zhen mendadak trending. Gosip hubungan mereka membanjiri media, padahal hanya foto biasa. Ternyata Xia Zhen sengaja mengakui hubungan mereka pada wartawan sebagai balasan. Young Hun terjebak. Pimpinan memperingatkan, jika ia menyangkal,
citranya akan hancur. Mau tak mau, Yung Hun menghubungi Xia Zhen, namun Xia Zhen sedang syuting, sutradara justru memanfaatkan situasi, meminta Yung Hun memberi dukungan sebagai pacar. Yung Hun makin terdesak dan akhirnya meminta bertemu langsung untuk menyelesaikan semuanya. Xia Zhen memilih lokasi berisiko bioskop drive-in, ia berkata tempat paling berbahaya justru paling aman. Xia Zhen tiba-tiba masuk ke mobil Yung Hun dan mengaku, ada unsur balas dendam, tapi ia benar-benar menyukai Yung Hun, ia bahkan mengajak berpacaran. Yung Hun menolak, ia mengaku tak bisa melupakan cinta pertamanya. Xia Zhen tak memaksa, hanya meminta mereka berpura-pura bersama sampai filmnya selesai dipromosikan. Yung Hun setuju memberi waktu 2 minggu, namun paparazi muncul. Dalam kepanikan, Xia Zhen meminta Yung Hun mengantarnya pulang. Di tengah jalan, salju turun deras. Ingatan Yung Hun kembali ke malam tragis saat cinta pertamanya meninggal. Ia gemetar dan menghentikan mobil. Yung Hun mengaku tak sanggup mengemudi. Xia Zhen turun, namun kembali mengejarnya. Bingung dengan perubahan sikap Yung Hun yang tiba-tiba. Di bawah salju, Yung Hun akhirnya jujur. Xia Zhen mengingatkannya bahwa ia tak bisa terus hidup dalam masa lalu. Kalimat itu kembali sama seperti ucapan cinta pertamanya. Yung Hun terdiam, matanya membelalak. Untuk pertama kalinya, ingatan menyakitkan itu terasa berbeda. Ia menyadari, mungkin Xia Zhen bukan pengganti, melainkan awal baru. Di tengah dingin malam itu, takdir keduanya pun mulai berubah. Kisah sebelum mereka bertemu, ternyata gadis ini adalah teman karib sang kekasih. Betapa beruntungnya memiliki sahabat yang benar-benar memahami diri kita. Xia Zhen dan sahabatnya tumbuh bersama, berbagi mimpi, tawa, dan kesedihan. Mereka seperti dua sisi dari satu jiwa. Xia Zhen yakin, hubungan itu takkan pernah berakhir. Sampai suatu hari, sahabatnya mengalami kecelakaan fatal. Xia Zhen tak sanggup menerima kenyataan itu. Bahkan tak berani membaca kata pengantar terakhir yang ditinggalkan sahabatnya. Kejiwaan Xia Zhen runtuh. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa untuk perawatan intensif. Saat ditanya dokter, Xia Zhen hanya berkata lirih, aku ingin menghilang. Selama 3 bulan, ia hampir tak berbicara. Ketika kondisinya mulai membaik, dokter memberinya obat penenang. Namun Xia Zhen menyimpannya diam-diam dan menelannya sekaligus. Untungnya, percobaan itu ditemukan tepat waktu. Setelah koma 3 hari 3 malam, otak Xia Zhen mengaktifkan mekanisme perlindungan diri. Demi bertahan hidup, ia menghapus seluruh ingatan tentang sahabatnya, tentang rasa sakit terbesar dalam hidupnya. Ia memang selamat, tapi sejak itu mengalami amnesia terputus-putus. Keluarga dan orang terdekat sepakat menutup rapat masa lalu itu, demi menjaga kewarasan Xia Zhen. Tanpa disadari Xia Zhen, sahabat yang meninggal itu adalah cinta pertama Yung Hun. Ia terkejut ketika menyadari bahwa nama panggilan Hena yang sering disebut mantan kekasihnya, ternyata adalah julukan Xia Zhen. Yung Hun baru memahami bahwa di dunia ini, ada orang lain yang kehilangan dengan luka sedalam dirinya. Ironisnya, orang itu kini menjadi pasangan kontrak dalam hidupnya. Di tengah promosi film baru, wartawan justru lebih tertarik membahas hubungan Xia Zhen dan Yung Hun. Sutradara memberi kesempatan baginya untuk menghindar. Tapi Xia Zhen memilih jujur. Ia mengaku menyukai Yung Hun. Kejujuran itu justru membuat popularitas film melonjak drastis. Namun Xia Zhen diam-diam takut bagaimana jika Yung Hun tahu bahwa hubungan mereka hanyalah kontrak palsu. Agen menyarankan memperpanjang kontrak cinta. Malam itu Xia Zhen menelpon Yung Hun. Ia teringat ucapan dokter. Mengingat kembali masa lalu bisa menghancurkan Xia Zhen, Yung Hun memilih diam, tapi hatinya gelisah. Ia bertanya pada dokter, mana yang lebih menyakitkan, melupakan demi hidup, atau mengingat seumur hidup tanpa bisa sembuh? Dokter terdiam mendengarnya. Yung Hun dan Xia Zhen akhirnya bertemu di kafe. Xia Zhen tampil anggun, namun terjatuh saat menaiki tangga. Yung Hun refleks menahannya. Mereka duduk di dekat jendela. Xia Zhen gemar berfoto. Katanya karena ingatannya buruk, ia ingin mengabadikan semua hal indah. Mendengarnya, Yung Hun merasa iba. Saat Xia Zhen meminta memperpanjang kontrak, Yung Hun justru berkata mereka tak perlu bertemu lagi. Xia Zhen terluka, tapi berusaha tegar. Namun publik tak memberinya waktu. Penggemar CP mereka membludak. Hadiah berdatangan, gosip semakin liar. Yung Hun menyangkal perasaannya, tapi foto-foto kebersamaan mereka terus muncul. Hingga suatu hari, Yung Hun diam-diam menonton film Xia Zhen. Di sana ia melihat refleksi hidup mereka, dia yang tak bisa melupakan, dan Xia Zhen yang dipaksa melupakan demi bertahan hidup. Usai menonton film itu, Yung Hun sadar bahwa perasaannya tak lagi bisa disangkal. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, namanya kembali trending. Foto dirinya menonton film Xia Zhen diam-diam tersebar luas. Xia Zhen yang melihat berita itu justru tersenyum bahagia. Ia tak marah, malah terharu. Baginya, Yung Hun adalah pria keras di luar, tapi lembut di dalam. Tanpa ragu, ia memutuskan menemuinya.
Xia Zhen datang ke kantor Yung Hun, ekspresinya membuat Yung Hun panik. Ia mencoba mengusir Xia Zhen sebelum ketahuan pimpinan, namun keadaan memaksa mereka masuk ke mobil yang sama. Di kafe lama, Xia Zhen berkata ia mengerti tekanan hidup Yung Hun sebagai figur publik. Ia bertanya jujur, apakah penolakan Yung Hun selama ini karena takut, bukan karena tak punya perasaan? Yung Hun menyangkal. Ia berkata menonton film itu hanya demi pekerjaan. Senyum Xia Zhen perlahan memudar. Ia merasa kembali ditolak, namun ia memilih memberi Yung Hun waktu. Ia hanya meminta satu hal, jangan menghindarinya. Yung Hun tersenyum pahit dengan ingatan sempurnanya. Ia tahu satu hal pasti, Xia Zhen adalah sosok yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Pada malam penghargaan The Tian TV, Xia Zhen dan Yung Hun kembali bertemu. Sikap Yung Hun kini berbeda, lebih hangat, lebih jujur. Saat menerima penghargaan, pembawa acara bertanya apakah ada seseorang yang ingin ia sampaikan sesuatu. Semua mata tertuju pada Xia Zhen. Yung Hun menatapnya tanpa menghindar dan berkata dengan suara serius, "Jika kau mendengarku sekarang, berdirilah." Kata-kata itu membuat Xia Zhen terpaku. Suasana hening, kalimat Yung Hun terdengar seperti pengakuan, tapi juga seperti luka lama yang akhirnya terbuka. Malam itu, Xia Zhen tak bisa berhenti memikirkan Yung Hun. Ia sadar, perasaan ini bukan sekadar kontrak atau kebetulan. Sementara itu, Yung Hun juga mulai menerima satu kenyataan, ia tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Asisten Yung Hun menemukan sesuatu yang mencurigakan. Foto-foto Xia Zhen yang digores kasar. Mirip dengan foto-foto obsesif milik pelaku yang pernah menguntit mantan kekasih Yung Hun. Ingatan buruk kembali menyeruak. Yung Hun panik. Ia teringat malam ketika ia gagal melindungi cinta pertamanya. Kali ini, firasat buruknya jauh lebih kuat. Yung Hun segera menghubungi Xia Zhen. Tak ada jawaban. Ia mencari tahu bioskop yang sering Xia Zhen datangi dan langsung meluncur ke sana. Dalam perjalanan, ingatan lama terus menyerangnya, ruangan penuh foto, goresan obsesif, dan tragedi yang tak sempat ia cegah. Yung Hun bersumpah, kali ini ia tidak akan terlambat.